فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan salah satu usul dari 3 perkara pokok yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap orang. Karena itu pertanyaan yang akan ditanyakan ketika seorang berada di alam barzakh, di alam kubur, di dalam kuburnya. Baik, pembahasan kita masih usul yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pembahasan sebelumnya juga sudah disebutkan tentang ibadah-ibadah, beberapa contoh ibadah. Yang terakhir adalah isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan yang mana manusia atau yang lain tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meminta pertolongannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mampu melakukannya, maka itu perkara yang dibolehkan. Boleh saja meminta pertolongan kepada orang lain. Ketika dia mampu melakukannya, maka itu dibolehkan. Baik, sekarang berikutnya di antara jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah, meminta perlindungan. Ini isti'adzah mungkin sering kita baca ketika salat sebelum membaca Al-Fatihah. Kan kita diperintah untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dari syaitan. Biasanya dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ini kan isti'adzah namanya, meminta pertolongan. Baik. Yang dikatakan isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada sesuatu yang akan menghalangi kita dari perkara yang dikhawatirkan, dari yang akan menghalangi kita dari perkara yang akan membahayakan diri kita. Itu namanya isti'adzah namanya. Jadi meminta perlindungan kepada sesuatu yang akan bisa menghalangi kita dari perkara yang kita khawatirkan akan membahayakan diri kita. Itu meminta perlindungan namanya. Jadi makanya kita diperintah, disunnahkan ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan. Kami meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, karena godaan syaitan itu membahayakan diri kita. Kenapa? Karena ketika syaitan memberikan was-was atau mengganggu kita ketika sholat, sehingga seseorang mungkin saja akan tidak khusyuk ketika dia sholat. Dia sholat yang diingat mungkin perdagangannya, jualannya, mungkin ada ingat anaknya, istrinya di rumahnya dan sebagainya. Ini kan gangguan namanya dari syaitan yang akan membahayakan diri kita, sehingga sholatnya mungkin tidak khusyuk, sehingga pahala yang dia dapatkan juga tentunya akan berkurang, tidak sempurna. Baik, itu namanya isti'adzah. Jadi isti'adzah adalah ibadah dari salah satu jenis ibadah. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah yang sering kita baca, Qul a'udzu birabbil falaq.
Katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya Al-Falak, yaitu Tuhannya waktu subuh. Waktu subuh. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diperintah berarti itu adalah perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah. Maka itu perkara ibadah. Maka oleh karena itulah tidak dibolehkan seseorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa saja. Kepada apa saja dia meminta perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan, maka dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ke dalam bentuk kesyirikan. Jadi misalnya dia meminta perlindungan kepada laut misalnya. Dia meminta perlindungan kepada laut supaya tidak terjadi tsunami misalnya. Tidak terjadi tsunami. Jadi dia minta perlindungan kepada laut supaya dilindungi dirinya dari perkara tsunami. Ini namanya jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia beristi'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya di gunung. Dia datang ke gunung meminta perlindungan. Dia bawa sesuatu. Dia minta perlindungan kepada gunung agar supaya tidak meletus misalnya. Tidak meletus. Karena kalau meletus, membahayakan dirinya. Membahayakan dirinya. Itu namanya isti'adzah namanya. Meminta perlindungan kepada ketika meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Ini juga berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh akan ada rijal orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Maka jin itu pun semakin membuat dia menyimpang. Semakin menjauh dari jalan yang lurus. Semakin jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa dari ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak bolehnya seseorang meminta perlindungan kepada jin. Meminta perlindungan dan sebagainya. Apakah minta dilindungi dari bahaya, dari sihir, dari ain, dari guna-guna dan sebagainya, itu tidak dibolehkan berdasarkan juga dengan ayat ini. Dengan ayat ini. Ada kisah dari orang-orang Arab dahulu. Orang-orang Arab dahulu itu ketika mereka mengadakan safar perjalanan dan mereka tiba di tempat, di sebuah tempat, sebahagian dari mereka ada yang meminta perlindungan kepada kepada penguasa daerah itu. Mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Jadi mereka minta perlindungan kepada pemimpin dari lembah ini. Lembah ini. Siapa yang dimaksud dengannya adalah kabirul jin, yaitu jin. Dia minta perlindungan kepada jin yang besarnya agar melindungi dirinya dari bahaya. Dari bahaya. Jadi dia minta perlindungan dari bahayanya jin-jin yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil. Itu dia meminta perlindungan. Ini orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita semuanya, kepada umatnya, agar supaya tidak meminta perlindungan kepada jin. Kenapa? Karena itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, bahkan bisa masuk dalam bentuk kesyirikan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim memberikan tuntunan kepada kita. Tuntunan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man nazala manzilan." Barang siapa yang tiba di sebuah tempat, daerah atau memasuki sebuah kampung, desa dan sebagainya, siapa yang tiba di tempat itu, maka hendaknya hendaknya dia ucapkan, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa." Hendaknya dia ucapkan, saya meminta perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan adalah meminta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa juga dengan menggunakan seperti misalnya ayat kursi dan yang lainnya. Itu dengannya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Jadi tuntunan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syarat kita. Jadi saya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi saya meminta perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan apa yang diciptakan. Kejelekan apa yang diciptakan. Ya, menunjukkan juga kepada kita bahwa ya makhluk itu bisa saja memberikan bahaya kepada yang lainnya. Mungkin juga bisa membahayakan manusia. Termasuk di dalamnya jin. Bisa dia memberikan bahaya kepada manusia. Apalagi kalau manusia mengganggunya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara tuntunan syariat kita itu dilarang kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Karena bisa saja di situ ada jin. Kalau ada orang buang air kecil di situ, jinnya terganggu, bisa dia mengganggu manusia. Bisa dia mengganggu manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca kalimat ini ketika dia tiba di sebuah tempat, daerah dan sebagainya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan dia sampai dia pergi dari daerah itu. Sampai ditinggalkan tempat itu. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan juga pengganti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu. Baik. Di antara juga pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu qul a'udzu birabbil falak. Al-falak itu waktu subuh. Adalah waktu subuh. Rabbnya al-falak, siapa Tuhannya subuh itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Min syarri ma khalaqa, dari kejelekan apa yang diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan, tetap dia menciptakan kejelekan, tetapi kejelekan yang ada itu ada hikmah di balik daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu itu kecuali di dalamnya ada hikmah. Ada hikmah di balik daripada itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada penyakit? Kenapa ada penyakit dan sebagainya? Semuanya diciptakan. Kenapa ada orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, itu memang ada. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik daripada itu. Ada hikmah di balik daripada itu. Min syarri ma khalaqa, dari kejelekan apa yang dia ciptakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala, dari kejelekan seluruh makhluk, dari seluruh makhluknya. Jadi itu cukup dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqaba, dari kejelekan ghasik, dari kejelekan, dari segala kejelekan ghasikin di waktu malam. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan dari kejelekan di waktu malam. Kenapa? Karena di malam hari itu keluar
binatang-binatang liar, binatang-binatang yang buas dan sebagainya. Karena itu kan membahayakan manusia. Membahayakan manusia. Maka oleh karena itulah Allah perintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari kejelekan, kegelapan di malam hari. Kejelekan di waktu malam hari. Ini kan meminta perlindungan namanya. Begitu pula wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala meminta agar supaya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan nafasa. Nafasa itu adalah tukang sihir. Tukang sihir perempuan. Itu bisa memberikan bahaya kepada manusia, bisa saja memberikan bahaya kepada manusia. Memberikan bahaya kepada manusia. Itu bisa. Bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa melindungi manusia dari kejelekan para tukang sihir. Tukang sihir. Jadi oleh karena itulah kalau ada yang menawarkan diri kita segala macam bentuk perlindungan, misalnya apakah itu batu atau mantra-mantra misalnya yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin jimat-jimat dan sebagainya, atau mungkin misalnya keris pusaka dan sebagainya, itu kan namanya meminta perlindungan kepadanya. Itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam bentuk kesyirikan. Ini Allah meminta perlindungan, meminta kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Begitu pula ayat selanjutnya adalah min syarri hasidin idza hasad. Allah juga memerintah kita untuk meminta perlindungan dari kejelekannya orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad. Orang yang hasad. Jadi orang yang hasad itu orang yang berangan-angan. Mereka menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang yang mendapatkan kenikmatan. Dia tidak senang kalau orang dapat kenikmatan. Ada tetangganya beli motor baru, dia yang sakit hati, dia yang gelisah, bahkan dia yang sakit kepala. Jadi kadang-kadang dia marah, tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Bahkan kadang-kadang dia menginginkan nikmat itu pindah kepada dirinya. Pindah kepada dirinya. Ini tentunya akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Ini masuk di dalamnya juga. Masuk di dalamnya orang yang hasad itu adalah al-ain. Orang yang menimpakan bahaya kepada manusia melalui matanya. Melalui mata. Bisa terjadi, bisa saja terjadi. Dan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terjadi. Terjadi. Di masa Nabi terjadi ain. Menunjukkan bahwa ain itu ada. Ain itu ada, bisa saja terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk meminta perlindungan dari penyakit ain dari orang-orang yang hasad. Dari orang-orang yang hasad. Baik, kemudian dalil yang lain disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dalam surah An-Nas. Wa quluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Saya berlindung kepada Tuhannya manusia, Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kelengkapan dari ayat ini adalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi dalam ayat ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada Rabbnya manusia, kepada malikin nas, kepada penguasa manusia, raja manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas, ilahnya manusia. Ilahnya artinya yang disembah. Jadi semua itu adalah merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercakup di dalamnya makna-makna tauhid. Rabbnya berarti makna rububiyah namanya di situ. Malikin nas juga masuk makna rububiyah. Ilahin nas berarti masuk dalam tauhid al-uluhiyah. Ilahin nas. Baik, kemudian juga
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, itu adalah juga perkara yang dibolehkan. Karena nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan makhluk. Itu adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kejelekan al-wiswas. Al-waswas artinya waswas di situ adalah syaitan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekannya asy-syaitan al-khannas. Al-khannas yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Jadi syaitan sebenarnya itu adalah merupakan sifat. Itu sifat, bukan nama. Dia adalah sifat. Jadi sifat yang menunjukkan bahwa dia selalu menginginkan kejelekan, keburukan. Menginginkan kejelekan dan keburukan. Jadi makanya dikatakan syayatinul insi wal jin. Syaitan dari jenis jin dan dari manusia. Jadi kalau ada manusia yang bersifat yang selalu berbuat kerusakan, yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala, selalu menipu, selalu berdusta dan sebagainya, maka itu adalah sifat-sifat syaitan namanya. Makanya kadang-kadang ada orang itu tanpa disadari, kadang-kadang dia, kalau ada orang dia jengkel terhadap dirinya, orang lain misalnya, kadang-kadang dia bilang syaitan dan sebagainya. Ini kan begitu. Bukan dia syaitan sebenarnya, tapi sifatnya seperti memiliki sifat yang jelek. Makanya dikatakan syaitan. Sifat yang jelek. Itu yang selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan was-was kepada manusia. Dia selalu berusaha membuat manusia ragu, atau mungkin juga membuat manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau dia tidak bisa menggoda manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan kepadanya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam pemikiran, di dalam ibadah, sehingga dia menjauh. Intinya bahwa dia menginginkan agar jin manusia itu, dia menginginkan agar supaya mereka itu banyak di antara mereka. Dia berusaha sebisa mungkin, sebanyak mungkin, makanya manusia menemani dia di dalam neraka. Karena di awalnya memang Allah Subhanahu wa taala sudah melaknat iblis. Karena dia tidak ingin tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya sampai hari kiamat. Dan tempatnya di dalam neraka jahanam. Makanya dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Dia senantiasa berusaha bagaimana anak cucu Adam itu semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, iblis tahu bahwa jalannya para nabi, para rasul, Al-Quran itu jalan lurus namanya. Dia tahu itu jalan lurus. Makanya sebenarnya di dalam surah Al-Fatihah kalau dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berarti kan dia minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di situ adalah hidayah ilmu, hidayah irsyad namanya, dilalah, hidayah ilmu. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, yang dia ketahui. Itu mana permintaan seseorang di salatnya, ihdina, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah. Berarti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan padanya ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu yang dia dapatkan juga diamalkan, berguna bagi dirinya. Ihdina as-siratal mustaqim. Jalan as-sirat adalah jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Ya mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi syaitan itu berusaha bagaimana manusia untuk semakin menjauh dari jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di tengah para sahabatnya, dia menggaris garis yang lurus. Kemudian dia menggaris di pinggirnya ke kiri dan ke kanan. Itulah jalannya, jalan-jalan syaitan di situ namanya. Jalan-jalan yang menyimpang. Garis yang lurus inilah
yang di atasnya menyeru Al-Quran, Sunnah, menyeru di situ agar supaya mengikuti. Itulah jalan yang lurus namanya. Yang menyimpang itu, yang ke kiri dan ke kanan, itulah jalannya iblis. Jalannya syaitan dari jenis manusia dan jin. Karena iblis itu adalah dari golongan jin asalnya. Dari golongan jin. Jadi dia senantiasa memberikan was-was kepada manusia, memberikan syubhat, memberikan macam-macam diberikan kepada manusia supaya dia semakin ragu. Minal jinnati wan nas. Dia memberikan was-was kepada di dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Maka oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima. Tidaklah seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia meminta perlindungan kepada dua surah ini. Dia adalah surah yang sangat mulia, yang sangat agung. Seseorang ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia membaca dua surah ini, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Begitu pula Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Ini dua surah yang sangat mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk dijadikan ibrah, pelajaran untuk diamalkan agar supaya manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ma ta'awwadha muta'awwidun, tidaklah seseorang itu, tidaklah orang yang meminta perlindungan itu semisal dengan keduanya, dengan dua surah ini. Dengan dua surah ini. Jadi ini adalah surah yang sangat mulia. Sangat mulia. Begitu pula juga ayat yang lainnya seperti ayat kursi. Seperti dengan ayat kursi, ketika misalnya dia akan tidur, kemudian dia baca doa di pagi, sore, dan pagi harinya juga, termasuk di dalamnya adalah bentuk perlindungan namanya kepada, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu juga bacaan di belakang dari setiap salat kita. Itu bagus dibaca. Itu bentuk zikir setelah salat. Begitu pula meminta perlindungan, zikir kepada Allah pada zikir paginya, zikir di sore harinya. Begitu pula ketika dia akan tidur, dia bisa membacanya. Dia bisa baca ayat kursi, dia bisa membaca ayat muta'awwidzah tadi, itu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia bisa membacanya. Dia bisa membacanya. Baik. Yang menjadi syahid kita, yang menjadi pembahasan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristi'adzah kepadanya semata. Tidak meminta perlindungan kepada yang lainnya, kepada jin ya, atau kepada manusia. Asalnya juga ketika ada hal yang menjerumuskan seseorang ke dalam bentuk kesyirikan ketika dia meminta pertolongan kepada manusia. Misalnya begini, dia meminta perlindungan kepada si A misalnya. Si A ini tidak ada di hadapan dia. Misalnya dia ada di Maros misalnya. Dia di sini, dia meminta perlindungan kepadanya. Itu tidak dibolehkan. Itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam bentuk kesyirikan. Tapi kalau dia hadir dan dia mampu lakukan, maka boleh saja. Tetapi kalau tidak, maka itu bisa menjatuhkan di dalam bentuk kesyirikan. Dalam bentuk kesyirikan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah istighosah. Nah, ini mungkin sering kita dengar istighosah ya. Ini dalilnya disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tak kala kalian beristighosa kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka dia mengabulkan istighosa kalian. Istighosa itu jenis dari ibadah. Dari ibadah. Yang dikatakan istighosa adalah dia meminta al-ghaus. Al-ghaus artinya dia meminta
pertolongan, perlindungan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan genting. Ketika dalam keadaan genting dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu istighosa namanya. Namanya istighosa. Jadi ketika terjadi pada manusia keadaan yang genting, maka ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya istighosa. Meminta keselamatan dari keadaan yang genting itu. Makanya pernah terjadi di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu terjadi musim kemarau, kering. Sehingga hewan ternak binasa, tumbuhan dan sebagainya mati. Para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istighosa. Ini namanya istighosa karena itu keadaan genting namanya. Keadaan genting. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di mimbar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diturunkan hujan. Maka turun hujan ketika itu. Ini istighosa namanya. Karena itu dalam keadaan genting namanya. Dalam keadaan genting. Begitu pula misalnya ketika dalam keadaan yang pernah terjadi mungkin di Makassar juga pernah terjadi beberapa bulan itu musim kemarau. Kurang air, tidak turun hujan. Nah, kalau dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istighosa namanya. Karena dalam keadaan genting, gawat misalnya, itu istighosa namanya. Istighosa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah istighosa bil makhluk. Istighosa kepada makhluk. Yang mana makhluk ini dia tidak mampu melakukannya kecuali tidak mampu dia lakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang melakukan seperti ini, maka ini dalam keadaan bisa jatuh ke dalam kesyirikan namanya. Dalam kesyirikan. Misalnya dia meminta istighosa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin misalnya. Dari kalangan jin. Dalam keadaan genting misalnya, ada orang dalam keadaan genting. Mungkin dia terkena penyakit misalnya yang gawat, parah sekali dan sebagainya. Ya mungkin karena kelabakan, ya dia minta pertolongan kepada orang pintar misalnya, paranormal misalnya. Dia minta. Ini kan dengan bantuan jin. Ini tidak dibolehkan, bisa jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Begitu pula dia meminta pertolongan kepada manusia. Yang mana manusia tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mampu melakukannya. Atau orang yang gaib, misalnya orang yang gaib. Itulah tadi yang saya katakan, orang yang gaib misalnya tidak ada di hadapan dia, yang dia tidak mampu melakukannya. Tentunya dia tidak mampu melakukannya. Maka kalau dia memintanya, maka itu namanya istighosa dan bisa menjatuhkan dia ke dalam bentuk kesyirikan. Begitu pula meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Meminta perlindungan misalnya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya dalam keadaan dia genting, dalam keadaan gawat, mungkin dia sakit parah dan sebagainya, dia datang ke kuburan meminta supaya disembuhkan. Ini bisa jatuh ke dalam bentuk kesyirikan namanya. Istighosa kepada orang yang sudah meninggal. Ini bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah istighosa kepada makhluk yang hadir. Kepada makhluk tapi dia hadir. Dia hadir dan dia mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya, maka itu boleh, dibolehkan. Ini terjadi kisahnya di dalam Al-Quran, disebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Fastaghosahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Fastaghosahu, maka ada orang dari golongan Nabi Musa alaihissalam, dari golongannya Nabi Musa alaihissalam, dari Bani Israel. Dia meminta istighosa kepada Nabi Musa. Dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena waktu itu sedang bertengkar antara dia dari golongannya Nabi Musa, orang yang dari golongan Nabi Musa Bani Israel, dengan musuhnya dari golongan pengikut Fir'aun pada waktu itu. Pengikut Fir'aun. Maka dia meminta
Ini namanya istighosa kepada makhluk yang hidup. Dan Nabi Musa pada waktu itu mampu dia melakukannya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dia pukul orang itu. Sampai meninggal. Maka oleh karena itulah itu pula yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam kemudian pergi. Karena dia mengkhawatirkan dirinya untuk dicari oleh musuhnya dari kalangan pengikut Fir'aun. Makanya dia lari pada waktu itu, keluar karena mengkhawatirkan dirinya. Itu namanya istighosa kepada makhluk. Kalau dia hadir dan dia mampu melakukannya, maka boleh saja, bukan bentuk kesyirikan. Ini banyak bentuknya. Jadi kadang-kadang juga ketika misalnya di sawah misalnya dia membawa traktor. Nah, traktor itu kadang berat untuk dibawa. Jadi kadang ada orang kalau dia tidak mampu melakukannya sendiri, dia tidak mampu mengangkatnya, misalnya itu tenggelam misalnya, dia meminta namanya kepada orang istighosa namanya untuk mampu supaya membantu dia mengangkatnya. Itu istighosa, mampu dilakukan. Kalau dia mampu lakukan, maka hal yang seperti ini boleh saja, hal perkara yang dibolehkan. Sama juga misalnya kalau dulu mengangkat rumah, misalnya rumah kayu, ini kan rumah kayu, kalau mau diangkat dipindahkan, itu kan butuh orang banyak. Kalau dia sendiri mampu dilakukan, tidak bisa. Dia butuh orang banyak. Ini namanya istighosa, meminta. Kalau dalam keadaan dia genting, gawat, ini istighosa namanya. Dibutuhkan orang yang banyak. Kalau dia sendiri atau mungkin 10 orang saja tidak mampu dia angkat itu rumah, harus banyak. Ini banyak contoh. Hal yang seperti ini mampu dilakukan oleh manusia, maka boleh saja. Ada perkara yang dibolehkan. Baik. Berikutnya adalah di antara yang disebutkan adalah azabah, menyembelih. Menyembelih juga masuk dalam perkara ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa salat itu kemudian hidup matinya seorang, sembelihannya juga hendaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang menjawabkan bahwa sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa itu tidak boleh dimakan. Yaitu sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti binatang misalnya ayam atau kambing atau sapi misalnya disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena harusnya sembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis menyembelih itu ada sembelihan. Yang pertama, sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan sesuatu selain siapa dia, kepada siapa saja. Itu tidak dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihan dalam rangka ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri, mengagungkannya, maka itu tidak dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan korban adalah bentuk taqarrub namanya, mendekatkan diri. Dia menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah tidak boleh seseorang menyembelih untuk jin misalnya, untuk syaitan, untuk para raja, pemimpin, dalam rangka mengagungkannya. Kenapa? Kan itu ibadah namanya. Tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih ayam misalnya
untuk pohon yang keramat misalnya. Ini kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau dulu di kampung saya ada begitu, pohon yang dikeramatkan. Jadi setiap tahun itu potong ayam, kemudian membuat ritual-ritual tertentu di situ. Maka itu penyembelihan tidak dibolehkan. Itu penyembelihan bisa jatuh ke dalam bentuk kesyirikan namanya. Bentuk kesyirikan. Baik, yang kedua adalah penyembelihan, dia menyembelih hanya karena memang dia ingin makan dagingnya. Kalau dia menyembelih untuk makan dagingnya, boleh atau tidak? Boleh saja. Boleh saja. Kenapa? Karena dia menyembelih bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ingin makan dagingnya saja, daging ayam. Mungkin karena lama tidak makan daging ayam, dia sembelih ayam untuk makan dagingnya. Boleh atau tidak? Boleh saja. Adalah boleh saja. Atau dia menyembelih karena ada hajat misalnya. Ada hajat misalnya. Mungkin karena misalnya dia mungkin dia masuk rumah misalnya. Dia panggil orang, dia sembelih ayam. Boleh atau tidak? Boleh saja. Karena itu bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hajat dia di situ. Maka ini adalah boleh saja. Kemudian yang ketiga adalah menyembelih karena perasaan gembira atau senang. Perasaan gembira atau senang misalnya. Maka yang seperti ini boleh saja. Boleh saja. Misalnya ada orang yang menikah misalnya, dia sembelih sapi. Boleh atau tidak? Boleh saja. Ada kan orang biasa nikah karena banyak undangannya, dia sembelih sapi. Boleh atau tidak? Boleh, karena dia ada kegembiraan di situ. Begitu pula misalnya ada orang masuk rumah baru, dia sembelih ayam misalnya. Boleh atau tidak? Boleh saja, karena dia dalam keadaan kegembiraan, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.